Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasruddin. Kita akan membahas mata kuliah statistik pada materi pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Hipotesis statistika ialah suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Alur dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah data yang kuantitatif. Yang kedua, hipotesis. Selanjutnya, pengujian. Berikutnya, decision rule. Kemudian, keputusan. Dan yang terakhir, penetapan kesimpulan. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis, yakni hipotesis nol yang disimbolkan dengan H0 berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi yang selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Selanjutnya ada hipotesis alternatif dengan simbol H1 berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0 atau hipotesis 0. Yang diuji dalam hipotesis adalah parameter, maka notasi yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah parameter seperti ini untuk nilai tengah, kemudian parameter seperti ini untuk simpangan baku, dan parameter P untuk proporsi. Latihan. Tentukan hipotesis 0 dan alternatifnya pada data-data berikut. Yang pertama, rata-rata curah salju di Danau Toba selama bulan Februari adalah 21,8 cm. Yang kedua, banyaknya staf dosen di suatu perguruan tinggi yang menyumbang dalam suatu acara pengumpulan dana sosial tidak lebih dari 20%. Yang ketiga, secara rata-rata anak-anak di St. Louis berangkat dari rumah ke sekolah menempuh jarak tidak lebih dari 6,2 km. 4. Di tahun mendatang sekurang-kurangnya 70% dari mobil baru termasuk dalam kategori kompak atau subkompak. 5. Dalam pemilu mendatang, proporsi yang memilih calon lama adalah 0,58. Dan yang keenam, di restoran X, rata-rata stik yang dihidangkan sekurang-kurangnya 340 gram. Mari kita selesaikan soal pertama lebih dahulu. Rata-rata curah salju di Danau Toba selama bulan Februari adalah 21,8 cm. Maka hipotesis nolnya berbunyi parameter sama dengan 21,8 cm. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1 berbunyi parameter tidak sama dengan 21,8 cm. Berikutnya, banyaknya staf dosen di suatu perguruan tinggi yang menyumbang dalam suatu acara pengumpulan dana sosial tidak lebih dari 20%. Maka hipotesis nolnya adalah parameter sama dengan 20%. Sedangkan hipotesis alternatifnya parameter tidak atau parameter lebih kecil dari 20%. Karena ditekankan di sini tidak lebih dari. Maka hipotesis alternatifnya adalah parameter lebih kecil dari 20%. Lanjut. Secara rata-rata anak-anak di St. Louis berangkat dari rumah ke sekolah menempuh jarak tidak lebih dari 6,2 km. Maka hipotesis nolnya parameter sama dengan 6,2 km. Sedangkan hipotesis alternatifnya parameter lebih kecil dari 6,2 km. Kenapa? Karena sebelumnya telah ditekankan menempuh jarak tidak lebih dari 6,2 km. Berikutnya, soal ketiga. Di tahun mendatang,
Sekurang-kurangnya 70% mobil baru termasuk dalam kategori kompak dan subkompak. Hipotesis nolnya parameter sama dengan 70%, sedangkan hipotesis alternatifnya parameter lebih besar dari 70%, karena ditekankan di sini sekurang-kurangnya 70%, berarti lebih dari 70%. Lanjut, soal keempat. Dalam pemilu mendatang, proporsi yang memilih calon lama adalah 0,58. Karena di sini tidak ada penekanan lebih besar sekurang-kurangnya, maka hipotesis alternatifnya adalah parameter tidak sama dengan 0,58, sedangkan hipotesisnya adalah 0,58. Lanjut. Di restoran X, rata-rata stik yang dihidangkan sekurang-kurangnya 340 gram. Maka bunyi hipotesis nolnya parameter sama dengan 340 gram. Sedangkan hipotesis alternatifnya parameter lebih besar dari 340 gram. Kenapa lebih besar? Karena ditekankan lagi di sini sekurang-kurangnya. Demikian pembahasan hipotesis statistika. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.